Fakta uniknya juga sekarang kan Kevin Dix berstatus sebagai top skor timnas nih, maksudnya di level klub di musim ini ya. Jadi dari 29 pemain timnas yang dipanggil untuk lawan Australia, di level klubnya Kevin Dix yang golin paling banyak. Kemudian juga ada omongan dari tim Cahill bahwa mengatakan bahwa Indonesia ini tidak bisa dianggap remeh, bahkan sudah levelnya selevel dengan Arab Saudi, Bahrain dan China. Di laga lainnya Arab Saudi, China harapan bisa imbang ya. Kalau misalnya laga imbang kan bisa nguntungin timnas Indonesia. Mimpi menuju Piala Dunia sedang dikejar oleh timnas Indonesia. Pertanyaannya, apakah itu bisa dicapai atau tidak? Kita jawab itu di podcast Locker Room bersama dengan dua narasumber yang kece banget. Pengetahuan bolanya nggak perlu diraguin lagi, yaitu adalah Bung Ais Abdul Haris. Apa kabar Bung Ais? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Puasa lancar ya? Lancar. Lancar ya. Belum jebol. Oh, belum jebol. Amin ya. Amin. Jangan sampai kayak gawang timnas ya, jebol ya. Jangan sampai ya. Dan ada satu narasumber lagi nih yang nggak kalah kerennya adalah Ramdhani Bur atau kita panggil Mas Bur ya. Oke. Ini juga salah satu pengamat sepak bola, jurnalis juga, sudah dikenal di kalangan PSSI juga ya. Iya pastinya dong. Dengan berita-beritanya yang tajam, aktual, kayak ini ya, kayak salah satu stasiun TV lain ya. Enggak, jangan. Jangan. Jadi beliau adalah jurnalis Okezone ya. Ya, Okezone. Yang sudah berapa tahun? Sudah cukup lama ya? Ya udah lebih dari 10 tahun lah ya. Setengah abad lah. Setengah abad ya. Tua. Nah, yang pastinya adalah kita juga menunggu, sudah lebih dari setengah abad, menunggu timnas Indonesia masuk Piala Dunia. Dan ini sedang dikejar untuk Piala Dunia 2026. Erick Thohir selaku Ketua PSSI sudah berusaha sekuat tenaga, berbagai upaya dilakukan. Nah, kita pengen tahu nih dari dua narasumber kita, upaya apa aja sih yang sudah digeber oleh Erick Thohir dari Bung Ais nih? Iya, memang kalau kita lihat PSSI sangat serius ya untuk bawa timnas Indonesia ini lolos ke Piala Dunia. Sekarang ada 4 pemain baru tambahan. Yes, 4. Oli Romeni, Dan James, Joy Pelipesi, dan terakhir Emil Audiero. Emil Audiero ya. Nah ini menarik ya, Emil Audiero kan sebelumnya menolak. Nah itu sebetulnya yang menolak bapaknya ya. Nah itu bapaknya gimana tuh bapaknya? Ya kita belum tahu bapak, tapi tampaknya bapaknya sekarang sudah antusias ya karena memang sebelumnya kan dia bilang bahwa Indonesia nggak pernah lolos Piala Asia, ternyata kemarin lolos, bahkan lolos knockout lagi. Dan juga sekarang kans Indonesia untuk bisa lolos ke Piala Dunia sangat terbuka lebar. 4 pertandingan sisa di putaran ketiga. Kalau seandainya kita bisa maksimal saja dapat poin di 3 pertandingan awal, pertandingan lawan Australia, kemudian Bahrain dan China, bukan tidak mungkin kita bisa lolos langsung. Dan segala upaya sudah diberikan Erick Thohir kepada Patrick Kluivert ya, Mas Bur ya. Kira-kira seberapa jauh dukungan kepada Patrick Kluivert ini? Ya, kalau saya lihat sih sudah sangat maksimal ya yang diberikan oleh Pak Erick Thohir kepada Coach Patrick Kluivert ya. Yes. Bisa dilihat dari susunan staf pelatih timnas Indonesia, di mana ada bisa dibilang sampai belasan orang lah ya. Belasan orang. Staf kepelatihan timnas itu dibagi dalam beberapa bidang ya. Ada yang menjabat sebagai asisten pelatih, itu kan nama-nama beken ya, seperti Alex Pastoor, ada Gerard Van den Berg dan juga Denny Lanzard. Jadi sangat solid, terus juga bahkan ada tim video analis itu didatangkan dari Triestina ya, dari klub Serie C Italia. Terus juga, jadi sebenarnya ada beberapa staf pelatih di bawah Kluivert ini sudah sempat kerjasama dengan Kluivert di klub sebelumnya atau klub yang pernah dilatih Kluivert, yaitu Adana Demirspor di Turki. Ya. Di situ kan ada, selain itu tadi yang video analis itu Jordi Cuytenburg, terus juga ada Quentin Djakova juga sebagai di Curaçao. Curaçao. Di Adana juga. Di Adana juga. Oh, sempat ya. Sebagai pelatih fisik. Jadi Patrick Kluivert ini sudah sangat didukung lah ya oleh Pak Erick Thohir dalam mendatangkan, maksudnya untuk menyiapkan timnas Indonesia benar-benar siap dalam mengarungi laga-laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Nah, kan cukup gemuk gitu ya kalau dibandingkan gerbong pelatih lama ya. Benar. Karena kalau gerbong pelatih lama kan itu kalau nggak salah nggak sampai sebanyak yang sekarang ya.
Tapi kan ini demi mimpi menuju Piala Dunia. Iya, amin, Jadi amin. apapun diupayakan. Amin, Ya dong, bener. betul. Ya, mudah-mudahan sih mimpi itu bisa tercapai ya dengan gerbong yang begitu banyak. Tapi ini yang menarik ya. Tadi penjelasan dari Mas Bur bilang asistennya juga lumayan banyak. Iya. Dan ini bukan pertanyaan gue ya. Tapi pertanyaan netizen ya. Dibilang, kok nggak ada nama lokal sih? Ada kan Sofi Imam. Oh, Ada oke. Sofi Imam walaupun ini pelatih fisik ya. Sofi Imam pelatih fisik tapi memang ini agak-agak menarik juga. Padahal kalau kita lihat kan sebelumnya Pak Erick Thohir bilang bahwa akan ada 2 pelatih lokal. Dan memang soundingnya satu pelatih fisik. Satu pelatih fisik. Oke. Sudah ada beberapa nama di interview kan, ada Zulkifli Syukur, Bima Sakti, Kurniawan, kemudian juga Eko Purgianto, dan beberapa nama lainnya, Widodo juga Widodo Cahyono Putra. Tapi sayangnya kabarnya Patrick Kluivert dan tim ini kan yang wawancara itu ada Patrick Kluivert, Alex Pastoor, dan juga Danny Lanzat ya, dan Gerard van den Berg ikut ya. Van den Berg juga. Kabarnya mereka ini sangat Standarnya tinggi. standarnya tinggi. Oh, Standarnya oke. tinggi sehingga mungkin dianggap asisten-asisten pelatih yang sudah wawancara ini masih belum standarnya belum dapet. Ya mudah-mudahan belakangan kan Pak Erick bilang bahwa akan ada 1 tambahan pelatih lokal di tim senior ini. Nah, itu yang menarik harus kita tunggu ya. Cuma memang masih butuh waktu ya. Masih butuh waktu. Jadi, Mungkin nggak di lawan Australia dan Bahrain, mungkin nanti ya nextnya lawan lawan di bulan Juni Cina mungkin ya, di bulan sudah Juni. siap ya. Oke, dan itu kita bicara soal asisten pelatih. Nah, kita juga harus tahu juga, kita sudah kedatangan 5 amunisi pemain yang kemungkinan akan debut ya. Debut, Ada tadi Joy Pelopesi, ada Ole Komeni, ada Dean James, Emil Audero, sama satu nama yang tidak boleh dilupakan, Septian Bagaskara. Mas Bur, dari kelima nama ini, siapa yang paling berpeluang untuk debut nih? Ya, kalau saya lihat sih yang pasti oleh Romeni ya, karena Oke. secara kebutuhan di timnas Indonesia saat ini posisi depan ini paling krusial Ya. kan. Ditambahkan dengan absennya Ragnar Oratmangun yang mana kena akumulasi kartu. Jadi ada 1 posisi yang kosong nih ditinggal ke Ragnar ini nanti bakal diisi oleh Romeni. Jadi secara pengalaman kan Ole juga sudah nggak diragukan lagi ya, di Eredivisie sempat golin 12 gol di Eredivisie musim 2002-2023. Terus juga sebelum dibeli ke Oxford United di Januari ini dia juga sempat cetak 2 gol ya di FC Utrecht. Oh. Jadi secara standar nih Ole Romeni sudah sangat cocok lah ya untuk mempertajam lini depan timnas Indonesia. Di Oxford juga udah bikin gol. Nah, ya? di Oxford juga sudah cetak 1 gol kan kemarin lawan Coventry City. Coventry City. Selain Ole juga opsi yang mungkin jadi starter tuh Joy Pelopesi ya. Ya. Karena secara pengalaman, leadership juga sangat oke kan. Joy Pelopesi kan sempat jadi kapten juga di Heracles Almelo. Terus juga di Liga FC Inggris Groningen, ya? Liga Inggris ya, di Championship ya? Sheffield Wednesday ya, sempat juga main. Terakhir di klubnya sekarang di Lommel SK juga sempat jadi kapten 1 kali. Jadi bisa dibilang nih Joy Pelopesi nanti bakal jadi pelindungnya Tom Haye lah. Waduh. Jadi selama ini kan memang tuh Tom Haye otak serangan timnas dia sering lepas bola-bola panjang. Tapi tuh Tom Haye kerap kali juga jadi ngelakuin kerjaan kotor lah ya, suka nekel karena tandemnya itu kurang, secara pengalaman masih kurang lah Evergener ya. Berarti Makanya, ini bakal kayak Gennaro Gattuso-nya AC Milan ya? bisa Karena juga. memang kalau kita lihat ya di skuad timnas sebelumnya ya itu nggak ada DM. Kita setelah Mark Klok dan Rian ya, Rahmat Irianto tidak dipanggil lagi itu kita tidak punya DM. Ada Ivar Jenner, ada Nathan Chowan, tapi 2 pemain ini sebetulnya kan karakternya bukan DM. Iya. Bukan sebagai tukang angkut air lah ibaratnya. Gelandang pengangkut Gelandang pengangkut air. Pemotong rumput. Tukang tabrak lah Iya, istilahnya. tukang tabrak. Gattuso-nya istilahnya yang mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kotor di lini tengah. Dan masuknya Joy Pelopesi ini sangat penting. Ini yang membuat skuad timnas jadi lebih mendekati sempurna lah Lebih di tengahnya. kaya ya. Lebih kaya di tengahnya karena ada Tom Haye yang menjadi kreator yang seperti tadi Bur bilang dengan umpan-umpan panjangnya. Dan tapi ada juga seorang Joy Pelopesi tukang tabraknya sebagai tamengnya sehingga sebelum masuk ke lini pertahanan ada Joy Pelopesi dulu yang Lewatin memagari. dulu nih. Betul, betul. Jadi kalau di timnas Belanda tuh saat Patrick Kluivert jadi asisten Louis van Gaal tuh
ada Nigel de Jong lah ya. Nigel de Jong. Nah, Joao Pelopessi ini bisa dibilang jadi Nigel de Jongnya timnas Indonesia. Iya. Tapi sih gue berharap dia jangan sampai tendangan kungfu ya. jangan sampai ya. Yang lawan Spanyol ya. Iya, Xabi Final, Alonso. final tuh ya. Final 2010. Nggak kartu merah lagi itu ya. 2010. Enggak. Kartu kuning dong. Itu wasitnya lagi kelilipan waktu itu. Jadi nggak kelihatan. Jangan sampai ya, wasit Jangan- nanti begitu ya. betul. Kita ingetin aja. Ada VAR. Kalau ada apa-apa netizen ingetin aja nama wasitnya, dicek IG-nya gitu ya. Udah ada. Kalau di medsos udah mulai rame ya. Oh, udah ada. Kan wasitnya untuk lawan Australia Dari Kuwait ya, Pak? Oh, Kuwait. Oh. sedangkan untuk lawan Bahrain tuh dari Tajikistan kalau nggak salah. Oh, yang satu Timur Tengah, yang satu dari Asia Kalau Tenggah. nggak salah ya. Iya, iya. Nanti perlu kita cek lagi tuh, perlu kita googling dari Australia. Atau mungkin netizen kalau mungkin tahu buat Okizoners ya, buat Okizoners mungkin tahu itu akan wasitnya siapa, dari mana, tulis di kolom komentar aja nanti ya pastinya. Terus tadi menarik berarti dua nama aja ya, Joao Pelopessi sama Ole Romani. Iya, Ya kemungkinan dua ya, karena kalau Dean James kan di posisi back kiri sudah ada Calvin Verdonk yang tampilnya Oke. cukup bagus, Iya. 7 caps dan 7-7-nya itu dia main dengan sangat bagus. Bahkan gol kedua Marcelino Ferdinand itu Iya. tidak lepas dari kreasi seorang Calvin Verdonk. Bahkan dia menang lari sama Saud Abdul Hamid. Betul. Pemain betul. AS Roma. AS Roma. Iya, betul. Kalah sama Calvin Verdonk ya. Betul. Oke. Mas Bur, tadi dua nama udah disebut, tapi gue pengen tahu, pastinya Okizoners juga pengen tahu, kira-kira ada pemain Liga 1 nggak nih yang bisa menembus starting line up? Kita tahu kalau dulu Sintayong kita sedikit ya, itu ada nama Rizky Ridho. Nah, kalau di Patrick Kluivert nih gimana nih kira-kira? Ya kalau saya melihat sih secara kualitas Rizky Ridho mulai maksudnya sudah cukup oke juga untuk Yes. menembus starting 11 ya. Yes. Emang dari saat ini Kluivert dari 29 pemain yang dipanggil kan ada 8 pemain yang main di Liga 1 kan. 8 Ada ya. Rizky Ridho, ada Muhammad Ferrari, ada Ricky Kambuaya, terus juga ada Sananta, Septian, Hoki dan lain-lain. Cuma kalau yang saya lihat memang sejauh ini yang saya lihat mungkin hanya Rizky Ridho yang bisa masuk starting line up. Mungkin dalam pola 3 back nanti Rizky Ridho bisa main di back tengah sebelah kiri. Ah ya. Berduet dengan atau membentuk trio dengan Messi Hilgers dan Jay Ijes. Jadi sebenarnya main di back tengah sebelah kiri ini bukan posisi yang baru dijalani Ridho ya. Karena di Persija pun dia mengemban posisi yang sama Iya. kan. Dalam pola 3-4-3 juga di Persija dia main di posisi back tengah sebelah kiri. Jadi peluang Rizky Ridho untuk main sebagai starter itu cukup besar. Di luar Ridho saya melihat belum ada ya pemain Liga 1 yang cukup oke untuk nembus starting 11 untuk lawan Australia atau Bahrain nanti. Dan bersama Persija juga Rizky Ridho mencetak gol Dari tendangan tengah ya. jarak Oh, iya. jauh. Nominasi Puskas Beckham ya. kick itu ya. Beckham kick ya. Beckham zaman kita dulu SMP ya. Iya, SMP gua masih TK gua. Betul, masih baru lahir jadi. Jebakan umur ya. Oke, Zoners ya. Oke, gue mau langsung ke prediksi starting line up nih, perakiraan. Gue mau ke Bung Ais dulu nih. Iya. Kira-kira formasi apa yang akan dipakai oleh Patrick Kluivert? Ya, kalau kita lihat Patrick Kluivert ini kan menarik ya. Dia pelatih yang biasanya saat pegang Curaçao dan Adama Demirspor ini pakai pola 4 back, 4-3-3 atau 4-2-3-1. Tapi di sisi lain Alex Pastoor ini pelatih yang cenderung pakai pola 3 back. Oh, Nah, ini kan agak beda. Tapi persiapannya kita kan sangat pendek. Tanggal 16 pemain-pemain yang lokal nih yang main di Liga 1 datang. Kemudian pemain-pemain yang ada di luar negeri itu sekitar tanggal 17 datang. Kemungkinan baru berlatih maksimal tanggal 18 ya. Hari ini ya, Baru berarti hari atau ini. malam ini ya. Malam ini latihan dan besok sudah official training. Artinya kan praktis cuma punya 2 hari waktu latihan. Terlalu beresiko kalau ubah strategi, kalau ubah pola main. Gue yakin bahwa tim ini bakal memainkan strategi dan pola warisannya Sintayong. Oke. Dengan pola 3 back. Nah, kalau pola 3 back yang dimainkan ini kemungkinan Alex Pastoor, Denis Lanzat akan kasih masukan ke Kluivert untuk don't change the winning team ya, seperti saat menghadapi terakhir lawan Arab Saudi. 2-0. Lawan Arab Saudi itu kan polanya 3-5-2, bahkan cenderung 3-4-1-2 karena Marcelino-nya sedikit didorong ke depan. Dikasih free roll ya. Dikasih free roll di belakang 2 striker saat itu Ragnar Olatmangun dan Rafael Strijk ya. Dan di belakangnya waktu itu Rizky Ridho, kemudian Jay Ijes dan Justin Hubner ya. Saat itu Messi Hilgers tidak masuk karena cedera. Nah, dengan pola itu kan kita bisa lihat bahwa Indonesia
memang secara ball position kalah dibanding Arab, tapi kita counter attack-nya bermain sangat efektif dan bisa menang 2-0. Pola itu yang menurut gue bakal diulangi oleh Patrick Kluivert dan timnya. Dengan 3-4-1-2 ya. Nah, di posisi kiper sangat menarik. Siapa yang akan dipilih? Apakah Martin Paes atau Emil Eudero? Secara nama besar, Emil tentu lebih besar, lebih mainnya di Liga Italia walaupun sekarang Serie B di Palermo. Tapi secara chemistry tentu Martin Paes sudah lebih dapat chemistry-nya bersama timnas. Sudah 6 kali caps ya bersama timnas dan penampilannya luar biasa juga. Jadi kalau gue lebih lihat Martin Paes yang akan dipilih sebagai kiper ya ketimbang Emil Eudero. Atas dasar chemistry ya? Atas dasar chemistry karena Emil Eudero baru 2 hari loh gabung. 2 hari gabung masa langsung main. Ya. Tapi bagaimana dengan Martin Paes juga kan baru gabung juga waktu lawan Arab Saudi yang debut ya? Iya kan juga. Itu perbandingannya kan beda ya, nggak apple to apple. Kalau sekarang kan antara Martin Paes dan Emil Eudero kualitasnya 11-12 lah. Kalau dulu walaupun kita tidak mengecilkan performa Hernando dan Nadeo dan kiper-kiper lokal lainnya, tapi tentu pelatih Sintayong saat itu akan melihat Martin Paes punya jam terbang lebih tinggi karena dia biasa main dengan Lionel Messi dan Luis Suarez ya di MLS. Liga Amerika. Betul. Sehingga jadi wajar kalau Martin Paes yang dipilih. Nah, sekarang kan agak sulit nih pilihannya antara Martin Paes dan Emil Eudero. Kalau 3 di belakang dengan absennya Justin Hubner, tergantung Kevin Dix mau dimainin di mana. Karena di saat terakhir lawan Chelsea Kevin Dix main di center back ya. Betul. Posisi J.I.J biasanya. Kalau seandainya Kevin Dix dimainkan di belakang, berarti Rizky Ridho ini yang terancam, Bur. Ya, kalau Kevin Dix dimainkan sebagai back kanan, kemungkinan Rizky Ridho bisa masuk. Seperti yang tadi Bur bilang, Rizky Ridho, J.I.J dan Mads Hilger. Sementara di kanannya Kevin Dix, di kirinya Calvin Verdong. Dan DM-nya tentu Joy Pelupesi dan Tom Hai bisa, dan attacking midfieldernya Marcelino Ferdinand. Di depan ini adalah Ole Romeni dan Rafael Struijk. Berarti kurang lebih mirip ya, Kurang lebih mirip, yang beda hanya dua nama ya. Ole Romeni dan Mads Hilger. Sama Joy Pelupesi. Iya, dan 3 berarti Joy Pelupesi. Betul. Mas Bur, setuju nggak nih dengan perakiraan prediksi dari Bung Ais nih? Sebenarnya ada alternatif lain ya. Boleh. Saya sih melihat emang tuh dalam pola Kluivert nanti bakal masih menggunakan pola 3 back atau 3-4-1-2. Mirip juga? Enggak, kalau saya pribadi mungkin dia bakal menggunakan pola 3-4-3. Jadi dengan kiper ya masih Martin Paes karena alasan chemistry itu, karena kan secara bahasa juga Martin Paes ya lebih biasa lah ya. Main sama Ijus dan Hilgers gitu, karena udah beberapa kali juga main di timnas. Sedangkan di pola 3 back yang sudah saya sebutkan tadi ada Mads Hilgers dan J.I.J dan Rizky Ridho yang bakal main. Untuk Kevin Dix memang kemungkinan main di posisi wingback kanan ya, karena terakhir pas lawan Jepang tuh dia solid banget. Kan? Bagus banget. Dia bisa matiin pergerakan Mitoma sebelum akhirnya cedera ya, karena benturan ya sama Minamino kalau nggak salah. Jadi sebenarnya Kevin Dix ini benar-benar kuat saat dimainkan di posisi wingback kanan, dan itu sebenarnya bukan peran baru ya. Di Copenhagen dan di klub sebelumnya Feyenoord juga dia bisa main di posisi itu. Gitu. Jadi crossingnya juga sangat bagus. Crossingnya bagus ya, kelas Eropa itu. Terakhir Eropa, Pak. Iya. Terakhir lawan Heidenheim ya di Liga Conference League itu kan dia assist juga umpan crossing saat itu. Dan dia eksekutor penalti ya? Eksekutor penalti. Nah, fakta uniknya juga sekarang kan Kevin Dix berstatus sebagai top skor timnas nih, maksudnya di level klub di musim ini ya. Jadi dari 29 pemain timnas yang dipanggil untuk lawan Australia, di level klub nih Kevin Dix yang golin paling banyak. Gokil. Kevin Dix tuh udah tercatat ada 10 gol dan emang tuh 10 gol tuh dari eksekutif penalti semua ya. Tapi ya itu kan nunjukin kualitas Kevin Dix buat bahwa tuh eksekusi penalti sebenarnya nggak gampang. Tanya aja Liverpool ya. Ternyata Liverpool kan lawan PSG berapa kali gagal? 3 kali gagal kan, ketepis sama 2 ya. Nunes sama Curtis Johnson. Jadi Kevin Dix itu sangat pas untuk main di posisi wingback kanan, walaupun di sana ada Sandy Walsh juga ya. Sandy Walsh kan sekarang di Yokohama Marinos nih lebih sering menjadi back tengah kan. Nah, cuma kalau saya ngelihat dalam pola 3 back, Sandy Walsh mungkin nggak jadi pilihan atau jadi pilihan utama Kluivert ya di posisi back tengah. Mungkin dia bisa jadi opsi sebagai pelapis Kevin Dix di posisi wingback kanan. Untuk
kiri mungkin Kevin Verdonk masih ya nggak tergantikan ya, walaupun di sana ada Arhan, ada Dean James, dan juga ada Sain Patinama. Tapi melihat eksplosivitas Kevin Verdonk di 6 laga awal timnas Indonesia ini sangat oke untuk main di posisi itu. Ya tengah memang masih Tom Haye, Joy, ya mungkin kalau Joy Pelipesi dianggap belum siap karena baru gabung, ya mungkin Ivar Jenner masih bisa jadi opsi ya untuk jadi menemani tandem Tom Haye. Nah untuk di depan trio ini nih, kan jadi pertanyaan nih gimana siapa pengganti Ragnar Lodrotmangun gitu. Sebenarnya kan udah ada Ole sebelum gabung di Allsport dia lebih sering main sebagai winger kanan di FC Utrecht. Cuma di Allsport sekarang sering main di posisi penyerang tengah. Penyerang tengah kan. Di posisi nomor 9 sekarang oleh Romeni di Allsport United. Cuma saya ngelihat kalau misalnya Kluivert nanti nurunin pola 3-4-3, mungkin Ole bisa main di posisi winger kanan. Di winger kiri Dean James dan posisi penyerang tengah Rafael Strijk. Jadi Dean James ini memang kan sekarang di klubnya di Go Ahead Eagles tuh lebih sering main sebagai fullback kiri. Cuma faktanya dia di klub sebelumnya atau di awal-awal karir sebagai pesepak profesional, posisi asli Dean James itu adalah winger kiri. Jadi ya, dia cocok juga sebenarnya buat ganti posisi Ragnar nih. Ragnar kan memang terakhir lawan Arab dia jadi penyerang tengah ya. Cuma di match-match sebelumnya seperti lawan China, dia kan main di posisi winger kiri. Nah, jadi posisi peninggalan Ragnar ini bisa diisi oleh Dean James kan. Dean James kan juga lagi ganas lah ya. Dia sempat cetak gol juga di Eredivisie. Sebelumnya cetak assist juga lawan PSV Eindhoven kan, salah satu klub teras Liga Belanda yang meskipun dibantai Arsenal 7-1 kan. Tapi kan itu nunjukin kualitas Dean James dan dia ya bisa jadi starting 11 di laga ya nanti ya. Oke, jadi perbedaannya adalah 3-4-1-2 Bung Ais, 3-4-3 dari Mas Bur. Oke, Zoners pilih yang mana? Atau mungkin ada pilihan sendiri? Tulis di kolom komentar ya.